Beberapa waktu yang lalu aku baru aja baca buku Kamu Bisa Jadi Bos, karya Amanda Salim. Buku ini terbitan dari Elek Media dan tebalnya itu kurang lebih 300 halaman. Menurut aku kalau buku setebal 300 dan 200 sampai 300 halaman itu sebuah ketebalan yang standar ya untuk buku-buku di Indonesia, dan menurutku ukuran yang seperti itu ya pas untuk sebuah buku. Meskipun begitu, 300 halaman buku ini agak mudah dibaca dan bahasanya itu memang khusus untuk anak muda, dan banyak quotes-quotesnya di dalamnya sehingga tidak terlalu berat bagi orang yang memang baru mempelajari tentang pengetahuan yang sedang dibawa penulis di dalam bukunya ini. Aku telah merangkum 7 hal dalam buku ini tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin. Meskipun buku ini berjudul Kamu Bisa Jadi Bos, akan tetapi di dalamnya itu dia penulisnya menggunakan kata pemimpin dalam pengertian menjadi bos. Aku dapat pahami sih kenapa dia menggunakan kata bos di depan sedangkan di dalamnya itu menjadi pemimpin, karena memang kamu bisa jadi bos itu terdengar lebih menarik pembaca dibandingkan kata menjadi pemimpin. Ya menurutku ini bagian dari marketing sih. Akan tetapi ya kita pahami bahwa dalam pandangan kita sehari-hari bahwa kata bos itu konotasinya itu agak negatif dibandingkan dengan menjadi pemimpin. Kata pemimpin itu terdengar lebih mengayomi dibandingkan misalnya kata bos yang kita sering kaitkan dengan orang yang senang menyuruh-nyuruh, seorang yang agresif gitu. Langsung aja aku masuk pada bagian pertama dari rangkuman aku itu. Pertama, apa sih kualitas yang diperlukan untuk menjadi seorang pemimpin itu? Poin pertama untuk menjadi pemimpin itu adalah daya tarik. Jadi daya tarik ini ada 4. Pertama itu daya tarik fisik, kedua itu sikap, yang ketiga itu presentasi diri, dan yang keempat itu daya tarik terhadap lingkungan. Jadi yang pertama ini adalah daya tarik fisik. Ini ya berhubungan dengan fisik kita. Misalnya itu seperti ketampanan dan kecantikan. Memang hal seperti ini sebenarnya telah menjadi stereotip di pandangan kita. Kita berkeyakinan bahwa menjadi tampan atau menjadi cantik itu tidak ada hubungannya dengan sikap seseorang. Akan tetapi ya seperti sebuah penelitian yang pernah saya baca, kalau good looking is equal with good attitude dalam pandangan publik. Jadi sudah menjadi sesuatu di masyarakat itu bahwa kita beranggapan kalau orang itu tampan ataupun orang itu cantik, maka orang itu juga memiliki sikap yang menarik, sikap yang bagus. Padahal kita sendiri pasti tidak mempercayai hal tersebut. Akan tetapi bila kita tidak mempunyai penampilan yang fisik yang menarik, kita dapat menyiasatinya dengan banyak hal di dalam diri kita yang bisa kita gali untuk memperlihatkan daya tarik yang ada di dalam diri kita. Yang pertama itu kita bisa menyiasatinya dengan presentasi diri. Presentasi diri ini sangat berhubungan dengan apa yang kita gunakan, apa yang kita presentasikan terhadap orang lain. Bagaimana kita ingin dipandang orang lain bisa melalui misalnya bagaimana outfit kita sehari-hari, pakaian yang kita gunakan, terus juga berhubungan dengan bagaimana kita merawat diri, bagaimana kita berpenampilan seperti menata rambut dan sebagainya. Dalam pandangan buku ini, hal itu sangat penting untuk dimiliki oleh seorang pemimpin. Jadi pemimpin itu apabila dia menghargai dirinya sendiri,
dengan berpenampilan yang bagus, maka orang lain juga memiliki respek yang sama terhadap orang tersebut. Kemudian juga ada yang bernama sikap. Sikap ini berhubungan dengan bagaimana kita berbicara, apa yang kata-kata yang kita bicarakan, dan bagaimana kita berjalan. Apakah kita memperlihatkan sorotan mata yang optimis atau berjabat tangan misalnya dengan erat dan seolah-olah mengatakan bahwa kita senang berjumpa dengan orang tersebut. Dan sikap ini juga bisa menjadikan daya tarik kita terhadap orang lain. Dan yang terakhir itu adalah daya tarik lingkungan. Orang akan menyukai kita apabila kita juga menyukai orang lain. Jadi hubungan sosial itu seperti magnet. Misalnya apabila kita ingin dihargai menjadi seorang pemimpin, kita juga menghargai orang-orang yang kita ayomi, orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita. Kemudian kualitas kedua untuk menjadi seorang pemimpin itu adalah optimis. Seorang pemimpin adalah orang yang memiliki rasa percaya diri, bukan menebar ketakutan terhadap orang lain. Jadi apabila terjadi sebuah tantangan, sebuah permasalahan yang harus diselesaikan, dan seorang pemimpin itu akan melihat sebuah tantangan ini bukan sebagai hal yang menakutkan, melainkan sesuatu yang bisa membuat berkembang, bukan hanya berkembang bagi dirinya ataupun pada orang-orang yang ia bertanggung jawab, juga kepada organisasinya tersebut. Jadi apabila ada suatu kesalahan ataupun ada sesuatu tantangan yang dihadapi, seorang pemimpin itu harus berani mengambil resiko dan mencari solusi, bukan melihat pada permasalahan yang ada tersebut. Kualitas ketiga yang diperlukan oleh seorang pemimpin yaitu adalah pemimpin itu harus adaptif. Apa yang dimaksud dengan adaptif ini? Adaptif itu ialah seorang pemimpin mestilah bisa belajar terhadap lingkungannya sehingga ia dapat menyesuaikan diri. Ia sangat peka terhadap perubahan yang terjadi, sebagai mana misalnya terjadi suasana yang berubah di lingkungan tempat ia bekerja ataupun lingkungan pertemanannya ataupun keluarganya. Dan dari situ, dengan pekanya terhadap lingkungan yang ada, ia kemudian dapat mencari solusi ataupun permasalahan apabila lingkungan ini terasa negatif, ataupun juga melakukan perubahan diri apabila memang hal tersebut menuntut dirinya untuk melakukan perubahan. Kualitas keempat yang harus dimiliki oleh pemimpin adalah seorang pemimpin itu haruslah konstruktif. Apa yang dimaksud dengan konstruktif di sini? Yang dimaksud dengan konstruktif di sini adalah seorang pemimpin itu harus memiliki target jangka panjang. Jadi seorang pemimpin itu dirinya harus bisa melihat ke depan, bukan melihat permasalahan yang ada sekarang. Maksudnya itu bukan mengabaikan masalah, akan tetapi berfokus pada bagaimana penyelesaian masalah itu agar bisa membawa organisasi yang ia pimpin itu menjadi lebih baik ke depannya. Orang pemimpin itu tidak bisa mengharapkan sebuah kesuksesan yang secara cepat terjadi tanpa menghargai sebuah proses. Kualitas kelima yang dimiliki oleh seorang pemimpin itu adalah aplikatif, yaitu bisa menjadi role model terhadap orang-orang yang ia pimpin. Misalnya itu bagaimana ia bisa menjadi seorang pemimpin apabila kata-katanya saja itu tidak bisa menjadi patokan bagi orang lain, kata-katanya itu tidak bisa dipercaya. Terus bagaimana juga bisa menjadi seorang pemimpin bila pergi ke berjanji itu tidak menepati. Misalnya kalau datang rapat itu selalu telat, terus kemudian tugasnya sendiri itu tidak diselesaikan, akan tetapi ia malah menyuruh-nyuruh orang lain. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa menjadi contoh bagi orang lain, di mana dirinya itu memperlihatkan nilai-nilai baik yang bisa diikuti oleh orang-orang yang berada di bawah naungannya.
Kualitas selanjutnya yaitu kualitas keenam, yaitu good listener ataupun menjadi pendengar yang baik. Jadi seorang pemimpin itu perlu banyak mendengarkan, tidak hanya berbicara tentang apa yang ada di dalam pikirannya, akan tetapi ia juga bisa mengumpulkan pendapat dari orang lain, karena dengan mengumpulkan banyak pendapat ia bisa melihat dari berbagai macam perspektif dalam menyelesaikan berbagai tantangan yang ia dan organisasinya hadapi. Dengan begitu, penyelesaian masalahnya tidak hanya melihat penonjolan terhadap dirinya sendiri, akan tetapi juga melibatkan orang lain terhadap penyelesaian masalah, sehingga orang-orang yang menyokongnya itu merasa dihargai. Kualitas terakhir yang saya rangkum dari buku Kamu Juga Bisa Menjadi Bos ini adalah asertif. Jadi untuk menjadi seorang pemimpin, kita harus bisa berkata tidak apabila hal yang bertentangan dengan nilai-nilai yang kita anut sedang digerogoti oleh orang lain. Menjadi asertif ini bukan berarti kita menjadi agresif dengan menolak segala pendapat dari orang lain. Akan tetapi sebagai seorang pemimpin, kita yang memiliki tanggung jawab yang besar terhadap apa-apa yang sedang kita pimpin, sehingga kita harus memilah bagaimana pendapat-pendapat orang lain ini untuk mencari yang terbaik, jalan keluar dari segala tantangan yang ada. Seorang pemimpin harus memfokuskan pada hal-hal yang penting dan memiliki kepercayaan diri untuk mengambil resiko yang besar apabila hal itu memang menuntutnya untuk mengambil resiko tersebut. Jadi itu tadi 7 hal yang telah saya rangkum dari buku tersebut. Maka saya kira cukup sampai di sini dulu video yang saya buat. Sampai jumpa.